melantunkan qasidah-qasidah Islami oleh paduan suara. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap konco-konco santri
keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Midat langkung-langkung kanggo sesepuh teng mriki ada ibunda tercinta Ibu Nyai Hajah Nur Habibah. I love you. Dan juga keluarga yang lain. Undi anak Gus Koyim Cokro Pranolo. Mangku Rondo Limo Mudo-mudo. Selaku Roisul Madrasah Ad-Diniyah Miftahul Midat. Sinten malih iki? Ana Gus Jam, Gus Sami, mboten enten ya wis kabeh. Dan juga segenap para pengurus dan panitia acara wisuda Madrasah Diniyah. Wis mudah-mudahan tetap semangat. Apa yang sampean laksanakan berkaitan dengan acara ini ya wis ndadekno amalan sing apik. Dan juga konco-konco santri yang diwisuda. Kalau dalam bahasa Arabnya ini nanti posisi Anda sebagai mutakharij, lulusan atau keluaran. Iki lanange kok sewet titik ini nyawan dewi ku apa bae iki. Duwak lulus apa duwak memenuhi syarat ya. Kok titik nek wedoke kewadahi. Nah, ini gambaran bahwa isi dunia ini semakin terus mendekati kiamat, maka jumlah wanita akan lebih banyak dibanding laki-laki. Khamsina qiyamun wahidun. Jadi 1 dibanding 50. Jadi besok sing lanang iki aduh hahai. Ohoi. Dadi rebutan. Tapi mbok kapuan niku lek saiki sik durung. Aja macem-macem. Wong siji ae yo sik bingung nek golek. Takono Cak Arifin niku direwangi tuwek nganti saiki nek pondok duduk krana apa? Wong golek siji ae ndak nemu-nemu. Hah? Terus tak lupa ada segenap para ustadz, para guru. Ya wis mudah-mudahan tetap sabar, senantiasa punya hati dan rasa kasih sayang kepada murid yang diajar. Karena dengan dasar kasih sayang itulah sebenarnya proses sebuah pembelajaran akan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Bukan karena terus kemudian nek ono santri wedi nang awake itu keberhasilan, bahkan itu justru sebuah kegagalan. Mosok mulang cek ini diwedeni ta? Macan ta? Nah, genderuwo. Santriwati semua dan juga ya para santriwan dan santriwati dan seluruh semua yang hadir teng mriki. Wis tak dungakno muga-muga kita kabeh sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya di masa pandemi ini muga-muga tetap diparingi seger waras lan sehat,
dijauhkan dari wabak dan balak, dan mudah-mudahan diberi usia yang panjang dan barokah, dan mudah-mudahan pula pada saat nantinya kita kembali nang Gusti Allah husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para santriwan, santriwati, terlebih para mutakharrijin, malam ini di malam wisuda yang tertunda, yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dipersiapkan oleh lembaga khususnya panitia, ya mudah-mudahan semua ini tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi rasa bahagia kita, dan sekaligus mudah-mudahan tidak mengurangi kebaikan apapun yang berkaitan dengan acara ini. Karena mau tidak mau dengan kondisi yang seperti sekarang ini, di mana bumi sedang, dunia sedang ada ujian dalam bentuk wabah yang bernama corona, sehingga kita semua yang ada di muka bumi ini dengan ilmu yang sudah para guru sampaikan, tentu kita harus melakukan sesuatu yang terbaik di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Karena itu juga bagian dari ibadah, bentuk ikhtiar. Mboten bareng dengan kondisi seperti ini, kemudian tanpa disadari muncul hatinya rasa sombong dan lain sebagainya. Pun juga salah dalam kondisi seperti ini, kemudian kita ceroboh. Winginane lho posoan, saya itu punya ayam kan kurang lebih 6. Ya sebagian tak siapno kanggo riyaya dibeleh. Pada saat diumbar iku sehat seger. Tapi terus berhubung arek santri mulai iki sepi, akhirnya coba tak kandang. Nah barang di kandang kok ono sing loro. Akhirnya saya berpikir begini, wis jarno di kandang, lek wayahe loro ya loro, lek wayahe mati ya mati. Ternyata entek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena tidak ada usaha zahir yang saya lakukan. Mestinya ketika ada satu yang sakit, saya ambil di karantina. Bahasanya begitu, benda nular. Karena tidak ada usaha sama sekali, itulah yang terjadi. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, santri dengan modal ilmu yang sudah panjenengan semua terima dari guru-guru atau dari dokter dan lain sebagainya, maka semaksimal mungkin ikhtiar zahir juga mesti dilakukan. Kalau misalnya nanti ikhtiar zahir sudah dilakukan, terus kok sih masih mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, ya sudah, artinya kita tidak salah. Bahasa zaman Kanjeng Nabi biyen, nalika ana tamu terus kemudian gawa kendaraan dalam bentuk hewan, onta apa kuda itu, terus kemudian ketika datang ke Nabi ditanya, di mana ontamu? Saya biarkan, saya lepas, saya pasrahkan ke Allah. Langsung Kanjeng Nabi dawuh dalam keadaan ya walaupun tidak marah, beliau langsung menyuruh ikilha summa tawakal, cancangen dhisik terus baru pasrahno. Nah begitu, makanya sepedahe sing ndek kene nek bengi ditinggal dikunci ndak oleh sembrono. Misale wis dikunci kok ya si ilang, ya wis berarti duduk teke ngono wae. Nah, para santri yang saya hormati, saya cintai, gimana, ngantuk mboten? Lek ngantuk
Ya wis wassalamualaikum. Ndak suwe-suwe suaraku iki memang tangi turu, lo tangi turu pilek. Tapi alhamdulillah wis asat maneh. Wah lah dikek wedang suwe sampean siap. Wah yo gayane wis tinggalan turu ae engko. Tinggal turu. Nah ana sedotane rek. Mboten enten. Lek ana sedotane kaya arek cilik. Tapi sakniki kathah tiyang sepuh kaya arek cilik, mimik lho nganggo sedotan. Nggih. Biyen sedotan ndam kangge arek cilik. Saiki sing sepuh-sepuh ya sing nggawa sedotan. Para santri, di kesempatan ini saya tidak banyak memberikan pesan. Ya mungkin sebentar, tapi nanti bisa sampean dengar. Saya tidak menyambung lidah, tapi saya mengajak sampean untuk mendengarkan sebuah pesan dari guru yang pernah saya berguru. Sekarang beliau masih ada. Rumahnya di Tambak Beras, Jombang. Beliau namanya Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Saya punya videonya. Kok yo tepak rasane misale tak rekam di sini kemudian sampean dengarkan. Karena saya sendiri juga pilek, tapi nanti insya Allah sedikit banyak tak sambung. Karena biasanya kan kalau ada rekaman-rekaman itu kan dipek potongan itu. Tapi saya juga tidak tahu apa selanjutnya video itu, tapi kayaknya kok penting untuk perlu kita ketahui bersama. Karena berkaitan dengan masalah ilmu ya, itu bukan sesuatu yang bisa disembronokan. Orang itu bisa mulia sebab ilmu, sekaligus bisa hina sebab ilmu, gara-gara tidak menghormati dan tidak menghargai ilmu. Siapapun itu, orang alim pun iya, apalagi orang bodoh. Apa kemudian ketika ada orang sing pinter alim ndadekno mulyane awake durung tentu bahkan bisa merendahkan dia, atau mungkin bisa juga ilmu yang dia dapat menyesatkan dia dari agamanya. Kenapa di pesantren sering, terutama pesantren-pesantren salaf, di situ ada ngaji namanya kitab Ta'limul Muta'allim. Itu artinya apa? Mengharap para pengasuh yang ada di pesantren-pesantren itu menginginkan santrinya nanti dengan bekal ilmu yang didapat menjadi orang yang mulia karena ilmunya. Makanya tidak salah kalau misalnya ada sebuah nasihat ini rada tegang didik, tak apa-apa wis. Pokoknya kadung metenteng wis rada tegang. Makanya tidak salah kalau misalkan nanti ada sebuah pembahasan, ada sebuah banyak nasihat, nalika golek ilmu iku kudu didhisikno adab, tata krama utawa akhlak sing apik. Karena apa? Ketika orang yang belajar kemudian didahului oleh adab, maka nanti berujung ketika dia menjadi orang yang berilmu dan ahli ilmu, maka sangat mungkin ilmu tersebut akan menjadi cahaya, akan menjadi nur buat dirinya sendiri dan juga yang lain. Makanya kalau ada kalimah yang bagus, al-ilmu nurun, tentu saya yakin, seyakin-yakinnya itu ilmu yang manfaat.
Karena sebaliknya sangat mungkin ketika seorang santri, pelajar, student mencari ilmu yang tidak diawali dengan adab, kemudian sehingga mendapatkan sebuah ilmu, dan ilmu itu nanti justru akan menjadi nar, bukan nur, yang akan membakar dia. Soal pinter urusan berikutnya, ilmu iku ta'e Gusti Allah. Ini yang paling penting, nasihat ini buat kita yang sudah punya ilmu. Makanya nanti ini saya rekam kok ya cocok. Tidak sedikit ulama-ulama soleh dulu itu ketika ngaji didahulukan adabnya. Jadi al-adabu qablal ilmi. Jadi mendahulukan adab sebelum ilmu. Bil ilmi tafhamul ilma. Dengan adab tata krama engkau akan bisa memahami ilmu. Mungkin kalau mau protes, lo ono iku ndak punya adab tapi kok pinter, titeni ae. Dirungokno iki penting. Bekal nanti kalau sudah pulang. Diawali mulai di pesantren. Makanya seringkali kita mendengar jangan sakiti hati guru. Sering toh kita mendengar seperti itu. Di taklimul muta'alim, muliakan guru dan lain sebagainya. Kan nanti ada kaitannya dengan ilmu. Begitu apa ya, luar biasa berkaitan dengan ilmu. Oke lah, ini nanti langsung tak jupuk HP. Nah nanti tak lanjutkan. Mungkin ya wis seiring lah dengan dawe beliau ini. HP ini elek ndak apa-apa ya. Sebelum video anu sih saya tak minta gambar nang sampean. Tak jupuk gambar ipean. Waduh, kiai arek. Tak wakit isen pinter ngene. Kon inceng-inceng iki sik mana sih. Wah. Waduh kok. Aku tiru-tiru sampean. Jangan aku ndak tahu ngeten-ngeten izin. Tapi awan manggil ngoten tak pek gambari. Bukan karena apa, saya punya kepentingan. Keperluan bukan kepentingan. Ah, ngene iki lak didongakno kok di-Fatihah kan apik ah. Yes, cukup. Oh, Mbak Nurul mesem rek. Semane menggoda. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sampean dengar. Ini penting juga untuk sampean. Video. Bentar. Ya ini wis dirungono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku yang menyakitkan hati kiai. Jangan punya perilaku yang menyakitkan hati guru.
Pak tangannya Muhammad. Ampun, habis paham, sampun mireng. Dibaleni mboten? Baleni. Biasae lek balen-baleni ngene iki rada ndak pati cerdas. Tapi enak memang, apalagi punya istri seorang guru. Kalau belum puas, diulang lagi. Sudah puas? Belum, diulang lagi. Wo, cak sapa guyu cak Sulbi lek ana ngono-ngono. Oh, pean iku cak Sulbi, cak Sulbi. Cak Sulbi iki baleni maneh, nanti tak tambahi. Artinya tak tambahi apa ya? Ya wis berkaitan itu kan sebuah nasihat singkat. Saya juga enggak tahu kelanjutannya video ini apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh, ndek ndukur lek mari disetel malah ini mendukur ya. Oh, ndak, Ding. Lah endi rek? Cek ndak ndel anu amun lah, ndi mang. Ya Allah, Rabbi. Oh, niki. Para santri, jangan punya perilaku yang menyakitkan hati kiai. Jangan punya perilaku yang menyakitkan hati guru. Ayo dadi santri nomor 1, jamaah jangan sampai ditinggalkan. 2, ngaji dan sekolah jangan ditinggalkan. Yang ketiga, larangan peraturan pondok jangan dilanggar apapun. Insya Allah ilmunya manfaat. Pirang-pirang wong pinter-pinter ilmune gak manfaat, tuwek dadi wong fakir karena menyakiti hatiku. Dawe Nabi, man ta'adza bihi syaihuhu ibtalahu Allahu ta'ala bisalasi baliyatin. Barang siapa punya perilaku yang menjadikan sakit hati gurunya, maka akan diuji 3 hal. Al-ula nasya mahafidho, melupakan ilmu yang pernah dihafalkan. Wasaniatu kala lisanu, yang kedua lisannya akan jadi tumpul. Wasalisatu iftaqara fi akhiri umrih, akan jadi orang fakir di akhir hidupnya. Mohon. Dari nasihat itu coba saya perinci satu persatu walaupun tidak apa ya, wis ndak patut. Pertama tadi pesan Mbak Yai Jamal, jamaah jangan ditinggalkan. Sudah, saya ndak bahas jamaah. Kemudian yang kedua, sekolah ngaji jangan ditinggalkan. Saling ini ya. Berkaitan ambik sekolah, berkaitan ambik ngaji, itu kan berkaitan dengan olehnya kita mencari ilmu. Nah, dari olehnya kita mencari ilmu, harapannya kita kan mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Lah kalau misalnya kita tidak pernah sekolah, tidak pernah kita ngaji, terus dari mana kemudian kita mendapatkan manfaatnya ilmu? Wong ilmu niai ndak ono. Maka jangan salahkan ketika sampean nanti pulang terus dipercaya nang masyarakat. Kemudian ketika disuruh sama masyarakat, monggo Ustadz sing ngimami tahlil, ternyata tahlil mboten saged. Monggo Ustadz nyampaikan napa niki misale keke napa, ternyata ndak ada kemampuan sama sekali. Itulah yang terjadi kalau misalkan nasihat ini diabaikan, sekolah ndak tahu, terus kemudian ngaji pun ndak pernah tahu.
Tapi kenapa dia sampai sebegitunya dipercaya oleh masyarakat? Setahu saya di lingkungan pondok pesantren itu ada istilah khidmah. Nah, maka dari khidmah itulah biasanya akan muncul keberkahan. Sehingga tidak sedikit santri yang pulang dari pondok kemudian di rumah begitu dihormati, begitu dipercaya oleh masyarakat, sehingga seakan-akan masyarakat percaya penuh kepada yang bersangkutan. Itu karena barokah dari khidmah itu. Makanya dua ini jangan ditinggalkan. Ada khidmah dan ada ta'lim. Al-ilmu bid ta'allum. Dua-duanya ini. Jadi biar nanti ada keberkahan dan ada kemanfaatan ilmu. Nah, kalau dua sudah dipegang, insya Allah. Engkau ono kalane khidmahnya ndak pernah kongko nyapu-nyapu aras-arasen, ndak pernah ngeladeni apapun yang ada kaitannya ilmu, embunang kurune, embunang halaman, pokoknya apapun yang ada kaitannya ambil ilmu sama sekali dia enggan untuk melakukan khidmah. Maka jangan salahkan kalau misalnya sampean sudah pinter dan alim kemudian pulang dan di sana nonsen, ndak ada apa-apanya, hilang semua ilmu bahkan bisa tertinggal di pondok. Akhirnya mangkrak tayengen ibaratnya latih tidak pernah disah. Selesai sudah semua menjadi hampa karena kurang barokah. Tidak sedikit ngoten niku jare alim-alim mboten mulai blegedes. Aja mesem temenan iki. Fakta itu. Kalau dipelajari itulah yang terjadi. Kurang ngeladeni ilmu yang berkaitan dengan ilmu. Kadang-kadang mentang mulai cerdas, pinter dan lain sebagainya. Akal itu tak isopo. Kalau akal tak menungso, tapi ilmu tak pangeran. Cok macem-macem. Dah. Terus nasihat selanjutnya apa tadi? Jangan langgar peraturan pesantren apapun itu. Sampean kembangno dhewe wis cukup itu udah ndak. Peraturan konun yang ada di pesantren sudah terpampang. Di buku ketika sampean daftar sudah ada. Apapun itu sudah. Saya sebagai seorang manusia sudah memaafkan siapapun maaf. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana Allah terhadap sampean berkaitan dengan keadaan sampean ketika ada di pondok. Saya juga nggak tahu. Tapi secara manusiawi misalnya zaman melanggar dah enggak. Tapi saya juga nggak tahu gimana Allah. Ya mudah-mudahan Allah juga mengampuni. Karena berkaitan dengan ilmu dan ilmu itu sifatnya Gusti Allah. Dah cukup wis itu. Terus pesan berikutnya apa? Jangan sakiti guru. Tadi dikatakan man ta'adza bihi syaikhuhu ibtalallahu ta'ala bitsalathi baliyatin. Barang siapa yang dengan dia gurunya sakit, maka akan Allah uji dengan 3 perkara. Yang pertama, nasiya ma hafadha. Dia akan lupa apa yang sudah diiling-iling. Yang kedua, kalla lisanuhu. Ndak iso muni lasan. Ini ada cerita. Ini ada sebuah cerita dan kenyataan. Karena yang cerita itu yang bersangkutan. Seorang ulama besar di daerah Tarim sana. Beliau punya ribatut Tarim yang sudah terkenal. Banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama besar sedunia. Beliau namanya Syekh Sayyid Abdullah bin Umar Al-Asyatiri. Nah, yang cerita tentu santrinya ada di bawahnya mana Syekh Sayyid Abdullah bin Sotik Al-Habsyi. Juga cerita kepada generasi berikutnya namanya
Syekh Habib atau Sayyid Muhammad bin Ali apa itu? Itulah itu. Kemudian tersebar cerita ini sampai seluruh dunia dengan adanya media-media yang ada. Inti ceritanya begini, ini saya sambung dengan apa yang jadi pesan yang disampaikan oleh Mbah Jamal. Di situ ada santri yang luar biasa, cerdasnya luar biasa. Dia mondok kurang lebih 13 tahun. Tidak usah disebutkan namanya. Jangankan kitab-kitab kecil, Tuhfatul Muhtad yang tergantung cetakan, ada yang dicetak sampai 10 jilid, ada yang 4. Itu hafal, di mana di dalamnya itu ada kajian banyak ilmu-ilmu fikih. Itu loh hafal. Luar biasa. Sampai dia layak untuk calon mufti di generasi berikutnya. Udahlah pinter. Teman-temannya begitu menghormati dan kagum. Hampir setiap permasalahan semua minta pertimbangan dan minta jawaban dari yang bersangkutan. Wis lah, cara wong wis cerdas, limpat, piawai, pinter luar biasa. Nah, baru kemudian muncul dalam hatinya ada kesombongan. Ini setan mulai melebu. Jadi muncul dalam hatinya ada kesombongan, merasa dia itu paling alim, bahkan sejajar dengan gurunya. Hingga dia tidak segan-segan untuk memanggil gurunya dengan namanya. Tanpa menyebutkan guru, tanpa menyebutkan ini Pak, langsung disebutkan namanya. Kita tahu kan dawuh ulama gitu gini, pokoknya gini, barang siapa yang menyebut nama gurunya dengan namanya, lam yamut, apa itu, maka dia tidak akan mati sampai hatta dia akan merasakan melarat. Ternyata betul apa yang disampaikan dalam hadis itu. Apa yang terjadi? Setelah merasa pinter dan lain sebagainya, ini sudah mulai dikuasai setan. Sampai gurunya pun digitukan. Ketika dipanggil dengan panggilan jambal itu menengahi guru ini. Tapi menengahi guru bukan berarti terus ya apa. Yang jelas ada dampaknya. Ya masa katanya guru ngelateni santri sing model koyok ngono. Apa yang terjadi? Ya sudahlah. Kemudian di satu ketika, di satu saat dia pergi ke sebuah daerah namanya Mukalah dalam cerita itu. Ya di daerah Yaman sana. Perlunya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan agama, menyampaikan pengajian. Dan di sana sudah terkenal beliau, siapa beliau yang kealimannya luar biasa. Hampir seantero negara sudah terkenal, sudah tahu. Makanya ketika daerah Mukalah itu didatangi, begitu banyak yang datang, masyarakat, para ulama waktu itu untuk ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh si Fulan ini. Tapi ketika dia berangkat, dia tidak izin sama gurunya. Sehingga Sayyid Abdullah tadi itu ketika dalam waktu pengajian, itu nanyakan kepada santri yang lain, mana si Fulan tadi, anu yai, tindak teng Mukalah badhe wonten pengaosan teng mriko. Wis pamit ndak? Yai kan merasa ndak dipamiti. Mungkin tepak yai teng pundi atau mungkin yang lain dikasih pesanan. Semuanya ternyata diam. Nah, di situ yai katakan itu gurunya mulai sakit perasaannya. Terus apa jawab beliau? Sudah, biarlah dia pergi ke sana, tapi biar ilmunya berhenti di sini dan nyantol di sini. Apa yang terjadi ketika sudah kayak begini ini sudah muqaddimah, hamdalah, basmalah, sholawat dan menyitir satu ayat kalau tidak salah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, seterusnya. Setelah itu apa kata hadis tadi? Nasiyama hafadhah. Apa yang ia ingat apa hilang semua, diam. Bagaimana tidak begitu? Akhirnya ya kagum loh. Bisa anteng koyok kayu.
Padahal sebelumnya dia bagikan onta yang begitu hebat. Semua apa yang dia hafal hilang. Jangankan kita besar. Sulam Safina dalam cerita dia sudah tidak hafal sama sekali. Sampean Safina hafal betul. Jadi roisine alhamdulillah nggih. Iku lho sampai hafal. Lupa semua sudah itu. Bahkan kalla lisanu. Iki tumpul, ndak muni di samping wis lali ndak muni anteng. Seperti drama saja waktu itu. Ya, akhirnya penasaran apa yang terjadi. Nah, kemudian namanya Syekh Abdullah tadi bin Sotik itu yang paham. Wah, ini ada sesuatu yang janggal. Akhirnya dipeseni coba minta maaf nang kiai. Minta maaf. Sudah kadung dikuasai hati ini ambek setan, ndak mau. Sombong kembali muncul lagi. Berangkat dari merasa bisa itu tadi. Apa yang terjadi sudah. Namanya tidak minta maaf, ya sudah. Dia kemudian hidup di lingkungan daerah Mukalas itu. Sampai dia tidak payu wis istilahnya. Cara wong sing dari ini terkenal ilmunya akeh tidak payu sampai dodolan arang. Di akhir ceritanya sampai dia mati melarat total. Beli kafan saja tidak ada. Kemudian yang menceritakan tadi Syekh Muhammad bin Ali itu yang dermawan itu membelikan kain kafan sampai di situ. Berarti tidak salah pesan ini. Man ta'adza bihi syaikhuhu ibtalallahu bi thalathi baliyatin. Nasiya ma hafadha wa kalla lisanuhu waftaqara fi akhiri melarat. Bisa saja nanti melarat ilmu dan lain sebagainya. Udah bisa ditangkap pesan ini sudah, sambun. Wis ndak usah kakek aku rada bilang. Wis mudah-mudahan ini aja yang bisa saya sampaikan, saya tidak bisa cerita banyak. Rada tegang didik tapi ndak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Harapannya nanti mudah-mudahan setelah pulang wis sing apik sembarangi di masyarakat nang konco ini podo-podo mencari ilmu, muliakan sama. Pokoknya ono berkaitan ambek ilmu. Misalnya koyok konco si fulan datang ke sini untuk mencari ilmu. Nah, itu punya tugas kita untuk menghormati, untuk memuliakan. Nek kepingin makanya jare nek kono sapa wong sing gelem napa ndik taklim iku loman nang wong santri nang kiai, anaknya akan dijadikan alim atau kalau tidak cucunya. Dan itu fakta, saya sudah melihat mata saya. Dari sekian yang pernah saya lihat, orang tuanya biasa-biasa saja, enggak namanya. Tapi begitu luar biasanya terhadap kiai, terhadap akhirnya punya anak yang hebat. Makanya sak koncoan ndak oleh elek, kudu apian. Podo-podo di sini datang dari rumah untuk mencari ilmu. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat dan saya berharap mudah-mudahan ilmu yang sampean dapat dari pesantren ini mudah-mudahan nanti ditambahi lagi sama Allah di rumah. Di pondok belum. Nanti faktanya di rumah. Di pondok ini masih proses. Sama dengan kehidupan manusia. Kita ini datang dari Allah, akan menuju ke Allah. Sekarang dalam proses perjalanan menuju ke Allah. Dan itu yang harus dijadikan bekal pertama adalah iman yang benar. Telusuri jalan itu dengan menggunakan akhlak yang mulia. Dan jangan lupa kunci mujahadah sing temenan. Sampailah insya Allah na Gusti Allah. Ada akhlak di situ. Belum selesai perjalanan kita, santri, besok jadi masyarakat terus begitu seterusnya. Nah, sering-sering jangan lupa misalnya mau Fatihah dikhusyukno ihdinas siratal, itulah jalan yang lurus jejak agama Islam yang bisa menuju ke Allah. Banyak jalan menuju ke Roma, tapi lebih banyak lagi jalan menuju ke surga lewat agama Islam.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau. Semoga apa yang disampaikan beliau banyak membawa manfaat dan maslahat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahumma inna laka Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ighfir lana dzunubana ya Allah, ighfir lana dzunubana ya Allah. Inna du'afa qawila ya Allah. Inna faidana ibadana ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama lam yaghri jawali wa hadimu sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pada malam hari ini. Kami sebagai Muqasimul Awqat mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara pada malam hari ini. Teriringi doa. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.